Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sungguh karena kebaikan Tuhan, kita boleh menikmati akhir pekan ini dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 26 September 2020. Mari saudara, kembali kita merenungkan firman Tuhan, terambil dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, kalau sampai akhir pekan ini kami boleh ada hanya karena perkenan-Mu. Engkau yang telah menuntun memberkati kami dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau emban kepada kami. Ya Roh Kudus, kuatkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, sehingga sungguh kami dikuatkan menjalani kehidupan ini. Kami mohon Roh Kudus mula yang memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia berserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua
dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Tema kita, pemimpin yang mengandalkan Roh Kudus. Pemimpin yang mengandalkan Roh Kudus. Saudara-saudara, sebuah falsafah Toraja yang mengatakan tentang bija, tobija. Ungkapan Toraja bija dalam hal konsep kepemimpinan. Sugi, barani, manarang, nakina. Ya, kaya, berani, pintar, dan berhikmat. Dan ini merupakan salah satu contoh kepemimpinan yang dikehendaki oleh manusia Toraja. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan orang yang dikehendaki oleh Tuhan? Saudara, perikop kita ini berbicara mengenai peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Suka duka telah dialami oleh Musa bersama dengan bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Musa telah bekerja dengan keras dan dengan sekuat tenaga dalam memimpin bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan seringkali ia mengorbankan perasaannya, bahkan juga keluarganya dalam memimpin bangsa itu. Tetapi Musa, sekali lagi dikatakan, ia tidak diperkenankan Tuhan memasuki tanah perjanjian. Hanya dapat memandang dari atas gunung. Karena apa? Ia telah melakukan sebuah kesalahan yang tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan di mata Israel. Dan Tuhan tidak membiarkan umat Israel seperti domba yang tidak memiliki gembala. Dan akhirnya Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Sejak masa mudanya, memang Yosua sudah menjadi abdi Musa. Ia telah menyaksikan bagaimana Musa memimpin bangsa itu, dan bagaimana ia menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu luar biasa bagi umat Israel. Yosua dipilih oleh Tuhan bukan seperti kriteria menurut manusia, tapi apa yang menarik di sini tidak lain bahwa ayat 18 dikatakan ia penuh dengan roh. Ya, sehingga kepemimpinan Yosua adalah kepemimpinan yang mengandalkan Roh Kudus. Inilah yang dikehendaki oleh Allah, memimpin dengan mengandalkan dan takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin memang bukanlah perkara yang mudah. Karena itu, marilah kita mendoakan pemimpin kita agar mereka terus belajar mengandalkan kuasa dan pimpinan Roh Allah sendiri dengan tugas dan pelayanan
sehingga mereka semakin kuat dan takut akan Tuhan. Jika Anda seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Allah pemilik kehidupan kami. Bahkan Engkau juga yang telah menuntun, memberkati bangsa dan negara yang Engkau karuniakan ini dalam kepemimpinan para pemimpin kami. Dan melalui firman-Mu mengajak kami untuk senantiasa mendoakan dan senantiasa melakukan akan kebenaran firman-Mu, sehingga para pemimpin kami senantiasa memimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu, akan menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan dan mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri. Tolonglah mereka semua ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk senantiasa menguatkan dan meneguhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dengarkan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.